الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا خلقي ورضا نفسي ومداد كلماتي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا 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 حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا 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 أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت في كل لحظة أبدا لدى خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة
لله الذي تفضل وتكرم على من سبقت منه سوابق التكريم والتفضيل. اللهم أدم صلواتك وسلامك على هذا الحبيب الجليل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد من خصص بذلك القرآن والبيان والتنزيل وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التفضيل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا كريم يا رحمن يا وال وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan semua rangkaian amalannya pada tahun-tahun kemarin diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Semua perbuatan dosa yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita insya Allah segera diijabahi oleh Allah, dan harapan kita, keinginan kita, permohonan kita pada tahun yang akan datang, tahun baru Hijriah, mudah-mudahan tetap istiqamah, diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat, berkah fi ta'atillah, dilancarkan segala urusan kita, dilimpahkan rezeki zahir dan maknawi kita, dan mudah-mudahan nanti saat meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama kita, sebelum kita melanjutkan petikan daripada hikmah yang ke-163, pertama kali hal yang paling penting ketika seseorang itu memasuki tahun baru, ada yang mengatakan malam hari ini, ada yang mengatakan besok, mboten napa-napa. Wah, kada teng Indonesia ngeten iki modele. Ala kulli hal, dianjurkan pertama kali dan yang paling pertama memperbanyak niat. Memperbanyak apa? Niat. Innamal a'malu pun dengan kata-kata niat sampai napa akhir tahun yang akan datang. Nanti masuk tahun baru lagi dengan niat lagi. Wahakala seterusnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jamaah musola dari sana. Ngajeng. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung daripada niat. Dengan niat ini maka apa yang menjadi keinginan kita akan terjangkau. Apa yang menjadi keinginan kita dengan niat ini Allah Ta'ala akan memberi. An-niyatu tablughu ma la yablughuhul amal. Niat itu bisa menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan amal. Sinten di antara kita yang mau beramal setelah umur ini 100 tahun? Sinten? Ada? Ada kira-kira? Setelah umur kita sampai 100 tahun ada? Atau 200 tahun? Atau mungkin 500 tahun? Mudah-mudahan umur kita berkah. Tapi dengan niat saja.
Niat ingin beramal sekian tahun, niat ingin melaksanakan taat sekian tahun, ini kok sakit? Karena dasar ini niat itu tablughu, bisa menjangkau sesuatu lam yablughuhul amal, yang tidak bisa dijangkau dengan amal. Nih contohnya nih, jenengan satu majelis jenengan masukkan di dalamnya 10 niat sakit, 20 niat sakit, 30 niat sakit, dan seterusnya. Jadi tidak ada keterbatasan tentang niat. Seperti dalam pembahasan sholat, masuk ke masjid 2 rakaat jenengan niyati tahiyatul masjid, jenengan niyati sholat sunnah wudu, jenengan niyati sunnah qobliyah, jenengan niyati istikharah, jenengan niyati hajat, itu sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maos Quran jenengan niyatin apa? Ibadah mata masuk, ibadah lisan masuk, ibadah telinga masuk, ibadah pikiran masuk, ibadah hati masuk, ibadah tangan masuk, ibadah tubuh masuk, ibadah waktu masuk, dan seterusnya. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Fauzi, monggo jamaah Masjid Sunan Giri. Pun nggih. Napa dewa kula aturake, pertama kali sebelum kita beraktivitas pada tahun Hijriyah baru ini, maka hal yang pertama dan paling pertama, hal yang penting dan paling penting, hal yang paling mulia, termulia, yaitu mengkondisikan dengan niat, mengkondisikan niat dan memperbanyak niat. Oke, pelan-pelan bareng-bareng Bismillah. Niat jamaah sampai setahun. Alhamdulillah. Jenengan niat mau, enggak usah mengsun jenengan. Kira-kira iso niat mau. Niat tidak meninggalkan jamaah. Berapa hari? 360 hari. Niat. Kalau seandainya nggak nyampe, maksudnya nggak nyampe, tamu teko, ortos tamu, ajal tiba, maka jenengan sudah dapat pahala nih. Niku hikmah dibalik niat. Oke. Niat boten meninggalkan majelis taklim. Alhamdulillah. Insyaallah, niat mau. Kalau Ustaz urusan kula pun jenengan niati mawon. Niat selama kita ada waktu dan kesempatan tidak meninggalkan majelis taklim. Malih. Niat insyaallah maos Al-Qur'an secara istiqamah tiap hari, walaupun ini berapa ayat? Walaupun seayat. Monggo diniati. Allah Ta'ala hadir, malaikat rakib nyatet, nek tulus angsal pahalanya dan akan dipermudah oleh Allah. Nggih. Kejahatan itu kalau direncanakan jadi. Nggih. Kejahatan itu kalau direncanakan nek diniati kelakon. Gila nggih. Mosok kebaikan kalau enggak dikondisikan dan diikhtiari, diniati, mboten dados insyaallah mboten. Monggo niat lain apa? Niat tidak meninggalkan sunnah salat sunnah rawatib, duha, witir, tahajud, dan seterusnya selama ada kemungkinan. Pun pinten niat yo Pak. Nah gini jenengan lanjutake sampai maghrib saged niatnya. Apa malih? Niat tidak meninggalkan tahajud. Bangun sebelum fajar, walaupun ini jam pinten, walaupun tahun ini baru musa, walaupun ketika muncul fajar. Walaupun setengah jam, walaupun seperempat jam, diniati, mudah-mudahan qabul, amin. Niat sedekah walaupun seceguk air.
walaupun 500 perak, walaupun sesuap nasi, walaupun permen satu, niat saudara. Apa malih Pak? Apa malih? Dan seterusnya. Dan niat untuk melakukan semua amalan-amalan taat yang dianjurkan oleh Allah dan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini niat, fadilahnya sangat besar sekali. Ini niat. Nggih. Nek niate sae, maka hasilnya sae walaupun enggak menjangkau amalan. Walaupun amalan enggak bisa menjangkau. 360 hari jenengan badai konsisten jamaah ini repot loh Pak, berat. Keadaan kita kadang-kadang di luar kota, kadang-kadang sakit, tapi saat ini jenengan niati, insya Allah sudah kecatat. Makanya tengah babakan puasa, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganjurkan untuk bertaklid Imam Malik di awal malam Ramadan, niati madhab Imam Malik. Awal Ramadan malam pertama jenengan niatin niat derek poso 1 bulan. 1 bulan. Taklid Imam Malik. Napa maksudnya? Tujuannya siapa tahu di tengah-tengah hari kita lupa niat. Minimal sudah derek Imam Malik. Yang kedua namanya ajal, nggak ada yang tahu. Baru 1 minggu Ramadan sudah dipanggil oleh Allah, sudah mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Niku fadilah ini. Karena tiang-tiang sepahrian itu le ojo lali niate, napa? Le ojo lali niate, bangun rumah niate piye? Napa beli mobil niate napa? Apa malih Pak? Goes. Iki masa-masa liburan nggih diniati nopo. Monggo sehat walafiat nggih. Apa malih nih? Mancing niate. Apa malih? Heling-heling dengan keluarga musim liburan, ngajak keluarga, anak istri nggak tahu kemana dan kemana, diniati fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, diajak tafakur dan seterusnya. In kanat khairan fa khairun wa in kanat syarran fa syarrun. Nek sae niate hasilnya bakal sama, tapi nek niati buruk hasilnya bakal buruk, walaupun itu dalam kondisi ibadah. Nek niati buruk hasilnya buruk. Perkara yang mubah, makan minum, diniati niat yang baik, hasilnya juga mendapatkan pahala. Pun nggih niku pertama. Sampai pernah apa dereng kula aturake. Ada 2 orang kakak beradik. Yang satu maksiat 20 tahun. Yang satu ibadah 20 tahun. Satunya berada di atas, lantai atas, yang ahli taat ini. Yang satunya ahli maksiat berada di lantai bawah. Itu semua maksiat pernah dilakukan, semuanya. Dan yang di atas ini semua jenis ibadah pernah dilakukan. 20 tahun taat, 20 tahun maksiat. Datang setan membisik-bisiki yang ahli taat. Kata setan, fulan, dunia sesaat kau gunakan untuk ibadah. Kolo-kolo maksiat menurut. Kolo-kolo maksiat. Nikmatilah sejenak dunia. Umur sekian tahun kau gunakan untuk capai ibadah-ibadah. Sedetik saja nanti kamu kembali ibadah akan lebih semangat dari sebelumnya. Niku bisikan apa? Setan. Kerentak akhirnya, bener. Kerentak pengen turun ke bawah, ingin gabung dengan saudaranya yang ahli maksiat. Lagi kerentak tak? Iya.
kerentek pengen boleh. Yang ahli maksiat di bawah ini Allah Ta'ala kasih ilham, kasih taufik, dikirimi rahmat Allah, dikasih pituduh, merasa dirinya salah dan berdosa, lalu mengatakan kepada dirinya, hei nafsuku, hei diriku, sampai kapan dirimu kayak gini terus? Tuh adik saya, kakak saya di atas nikmatnya ibadah, ayo berhenti, niat pengen gabung apa? Saudaranya yang di atas. Yang di atas ahli taat 20 tahun ada keinginan turun dengan niat ingin gabung maksiat, yang di bawah 20 tahun maksiat ingin naik dengan tujuan ingin gabung ibadah. Yang atas turun, yang bawah naik, di tengah jalan ya, tangga kepleset, jatuh, mati. Pertanyaan, sopo sing masuk surga? Disuruh putriin minuman ini, saya mantap jawabnya. Sinten sing masuk surga? Nah, yang bawah mati dengan membawa niat baik. 20 maksiat dilupakan sama Allah. Niki Allah. Sebab barokah ini kan niat penting. Niat penting. Jadi dengan setiap mau keluar dari rumah, jangan lupa nih perlu diturusi lawangi innamal a'malu binniyat. Kamari diturusi innamal a'malu, dapurnya diturusi innamal a'malu binniyat. Mobilnya kalau perlu kasih stiker innamal a'malu. 20 tahun ibadah semuanya terhapus karena buruknya niat. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Monggo perbanyak niat. Nggih, sareng-sareng nggih kali kula nggih sebelum saya bahas masalah hikam nggih niki wonten doa dari Imam Haddad. Kula sing mau sekali mungkin jenengan tiruake dan diikuti oleh para ulama-ulama, di antaranya Habib Ali Al-Habsyi yang sering-sering di khori di Solo itu. Nggih, monggo sareng-sareng kita baca nggih, cuma 5 menit mawon. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta an-nubuwata war-risalata bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhtim yaumi bi khair. Malih ikhtim yaumi bi khair. Malih ikhtim yaumi bi khair. Wa syahri bi khair. Wa syahri bi khair. Wa sanati bi khair. Wa sanati bi khair. Wa umri bi khair. Wa umri bi khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah
Mungkin kalau kirim-kirim tenggene majelis aliyah nek saged diwaos tiap hari pagi 3 kali. Nggih, sore 3 kali. Kalau arti-arti nggih kersane jenengan mantep. Ya Allah, ungkasilah hariku ini dengan kebaikan. Amin Allahumma. Ikhtim yaumi bi khair. Ungkasi finisi hariku ini dengan kebaikan. Oh, kebaikan apa mau? Wa syahri bi khair, ada sisi tambahan. Wa usbu'i bi khair, mingguku ini dengan kebaikan. Wa syahri, bulanku ini dengan kebaikan. Wa sanati, tahunku ini dengan wa umri, umurku ini dengan kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, salah satu ulama besar, beliau dawuh, barang siapa melazimkan doa ini, mandawam ala hadad doa, mengistiqomahkan doa ini setiap hari, usahakan 3 kali, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Berapa kali Pak Raul? 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Mata ala husnil khatimah, mati insyaallah dalam kondisi husnul, tidak akan pernah diabaikan oleh Allah, tidak akan pernah ditolak sama Allah. Bagi orang yang meminta dan memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, dengan husnudzan kita, dengan harapan kita, amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kula lagi. Terus 5 menit. Tadi malam saya aturake di sebagian rutinan di Darul Aisyah. Ini amalan orang-orang salaf, menulis basmalah. Menulis apa? Basmalah 113. Pinten? 113. Ditulis loh nggih, jangan di copy paste dulu. Aduh. Ditulis. Ditulis pakai tangan. Jangan di fotokopi, Ini dikutip dalam kitab Kanzun Najwa Surur, dan ulama-ulama kita, wabil khusus guru-guru dalam yang ada di kota Hadramaut, itu menganjurkan kepada para santri nulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali Pak? 113. Ditulis, jangan di copy paste. Copy paste selesai. Ditulis, ngambil barokah basmalah, lalu dibawa kemanapun Anda berada, baik itu ditaruh di dompet atau ditaruh di biasanya di sempitan HP, cuma harus dimuliakan, atau mungkin ditaruh di dalam mobil. Lam yanal hamiluha makruh, hamilaha makruh, insyaallah selama itu tulisan jenengan pegang tidak akan terkena malapetaka. Alhamdulillah. Bukan hanya untuknya saja, bahkan untuk keluarganya pula, anak dan istrinya, barokah basmalah akan dijaga oleh Allah. Basmalah ini kalau bahasa kitab, menurut keterangan kitab Al-Quran, itu Ratu Bilqis mengatakan kitabun karim. Ketika Nabi Sulaiman mengirimi surat kepada Ratu Bilqis, itu kan isinya kan inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Bilqis ketika mendapatkan surat dari dari Nabi Sulaiman, itu isinya cuma 1 ayat, bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah Ta'ala firmankan, namanya basmalah kitabun karim, kitab yang sangat mulia. Bahkan dalam keterangan beberapa kitab, 104 kitab samawi
atau samawi yang diturunkan oleh Allah dari langit menuju ke bumi 104. Yang 4 kita tahu apa? Quran, Injil, Taurat, Zabur. 60 lampiran diberikan kepada Nabi Syith. Nabi Syith ini sinten? Putranya Nabi Adam. Ini keluar dari perut Hawa sendirian, boten kembar, boten apa? Boten bersaudara, jadi sendirian. Jadi Ibu Hawa itu melahirkan kurang lebih 20 kali. Apa? 20 kali. Setiap kali niku lanang wedok, laki-laki perempuan. Kecuali terakhir naminipun hamilnya Nabi Syith dan para anbiya. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW itu nasabnya sampai kepada Nabi Syith. Dan Nabi Syith ini yang mendapatkan sir daripada kenabiannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sirnya itu turun kepada Nabi Syith. Nabi Syith kembali terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 60 lampiran itu diberikan kepada Nabi Syith. Tinggal 40 nih, yang 10 diberikan kepada Nabi Musa, yang 30 diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu semuanya dirangkum pada Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau jenengan waos seakan-akan sudah membaca 104 kitab. Lah, sir daripada semua Al-Quran diletakkan pada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini diletakkan sirnya kepada basmalah, dan basmalah sirnya diletakkan pada titiknya bi, menunjukkan makna wahdah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, terus jenengan tulis monggo. Oke, monggo jenengan tulis. Oke, kemudian jenengan simpan di tempat yang mulia, jenengan bawa setiap saat. Insya Allah 1 tahun full kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menulis dengan rasa taklim. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo monggo kita lanjutkan kajian kita hikam. Paham ya? Insyaallah mudah-mudahan tahun baru Hijriah kita berkah. Nggih, diawali dengan Muharram, ditengah-tengahi dengan Rajab, ditutup dengan Dzulhijjah. Permulaan bulan mulia, penutupan bulan mulia, di tengah-tengahi bulan mulia niku bulan Hijriah. Dihitung bareng-bareng. Muharram, setelah ini apa? Juli Muharram apa? Safar. No, wong Islam kok mboten apal ya. Kados kula mboten apal. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sing kurang apa? Pun nggih. Nggih, kan nggih. Permulaan Muharram bulan mulia, tengah-tengah Rajab bulan mulia, ditutup Dzulhijjah bulan mulia. Imam Tirmidzi beliau meriwayatkan hadisnya marfu. Barang siapa yang menutup lampirannya dengan ibadah, membuka lampiran baru dengan ibadah, antar dua lampiran dihapus dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Jenengan tutup tahun kemarin itu dengan ibadah, jenengan buka tahun baru dengan ibadah, maka kalau ada hal-hal yang kurang bagus menurut Allah, kemaksiatan kita, maka diampuni oleh Allah. Riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hadis marfu. Nah, dari ini keterangan bukan hanya kita pembahasan tentang tahun baru atau akhir tahun tiap hari. Nih, menjelang maghrib sejenak jenengan tutup siang jenengan dengan ibadah. Nggih, pun nggih. Pagi setelah fajar, sebelum masuknya fajar niku jenengan tutup dengan ibadah. Menutup malam dengan ibadah, memulai hari dengan ibadah. Insya Allah di tengah-tengah itu kalau ada kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga hajat-hajat kita dikabulkan. Amin. Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Dibundi hikam yang ke-163. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Wa man barang siapa fania yang sirna bihi sebab Allah. Wa man faniya bihi barang siapa yang sirna bihi sebab Allah ghaba an kulli syai', maka baginya di dunia ini tidak ada apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam niki barang siapa yang sudah sirna disebabkan karena keagungan Allah, disebabkan karena keagungan Allah, disebabkan karena pandangan Allah, disebabkan karena penglihatan Allah, disebabkan karena pantauan Allah, disebabkan karena maka orang ini merasakan di dunia ini tidak ada apa-apanya, bahkan dirinya pun juga tidak ada. Dalam gitu, dalam apa dalam? Ini kalau bahasa tahu namanya maqamul fana. Napa? Maqamul fana. Ada dua maqam. Maqamul baqa. Maqamul baqa itu masih mengikutkan dirinya. Aku sholat, masih ada akunya. Aku sholat, aku ngaji, masih ada. Aku sholat karena Allah, aku ngaji karena Allah. Itu makom bakok. Tapi ini makom fana betul. Allah yang sholat, betul. Paham? Nah tadi kan aku sholat. Nah ini Allah yang sholat. Sudah nggak ada, dirinya sudah nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam nopo jero nopo dalam. Ghaba an kulli syai'. Kullu syai' niku isim nakirah. Isim nakirah niku nek maknani semua yang ada di dunia nggak ada wujudnya. Itu syai'. Oke. Termasuk syai' amal taat kita. Termasuk daripada syai' harta kita. Termasuk daripada syai' kekuatan kita. Termasuk daripada syai' istri anak kita. Bahkan termasuk daripada syai' diri kita. Sampai pulau pernah dengar keterangan orang kalau sudah seperti ini kadang-kadang hilang, Pak. Wujudnya hilang. Jadi meleleh kados es. Hanya jangan heran jangan kadang-kadang lihat tiang namanya tiang majdub. Apa tiang majdub? Jalab. Nggih. Jenengan kasih uang 1 M. Nek jenengan pundhut apa mboten? Pundhut. Pertama kali kula pundhut. Tapi nek beliau ngopo iki? Ka ada wujudnya. Majdub. Allah jadzaba qalbah, hatinya diambil sama Allah. Jadi dia tidak merasakan di dunia. Makanya orang-orang semacam itu kalau maaf menurut dohir syariatnya ya kelihatan gimana, tapi seperti itu. Bahkan niki tengene Habib Abu Bakar Gresik niki lho Pak, Habib Abu Bakar Gresik nggih kutub nih